daripada sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum taklim dimulai mohon keikhlasannya bacakan suratul Fatihah, yang mana ada infak yang datangnya dari cucu daripada Ibu Hajah, almarhum Ibu Hajah Nong Ani yang bernama Raka dan Faihanah ya, binti Bapak Hendri ya, untuk Mushola Babur Rahim sebesar 1 juta rupiah, sebesar 1 juta rupiah, yang mana pahalanya diperuntukkan untuk almarhumah wal maghfur laha Ibu Hajah Nong Ani binti Haji Sadeng. Untuk itu marilah kita bacakan suratul Fatihah ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhumah wal maghfur laha Ibu Hajah Nong Ani binti Haji Sadeng, wa farwa dhunubaha wa وقبورها وتقبل أعمالها ودخلنا الجنة مثواها واجعل قبرها روضة من رياض الجنان. ولها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, ada maklumat yang sifatnya undangan, datangnya dari Bapak Rahmun. Jamaah kita mengundang kepada seluruh jamaah nanti selepas ba'da sholat isya diundang Bapak Rahmun untuk hadir dalam rangka selamatan ya. Tempatnya di Mushola Babur Rahim lantai bawah. Bagi jamaah yang tidak ada udzur, nanti selepas pada sholat isya memenuhi undangan daripada Bapak Rahmun dalam rangka selamatan karena akan menikahkan daripada putrinya. Demikian undangan yang saya sampaikan, dan waktu sepenuhnya kami serahkan dengan segala hormat kepada guru kita Al-Mukarram Al-Haj Kiai Haji Munawwir Asli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد بشر وليس كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر. يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والحكم. يا رب
المصطفى بلغ مقاصدنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكل أين أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت أنواره بهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واجعل لنا زائرين بالمكة والمدينة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-kabiril muta'al al-munfaridi bil azamati wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dolal wa ala alihi wa ashabihi alladzina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, al-mukarram Kiai Haji Ma'mun, panjang umur sehat wal afiat. Kiai Haji Ghafurul Hisab, panjang umur sehat wal afiat. Kapten Purnama, senantiasa Allah beri kesehatan yang sempurna. Pak Haji Yus, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin jamaah musalla Babur Rahim yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah beri kita panjang umur, ketemu kembali dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, kata Allah, masuk bulan yang mulia dalam setahun. Sebagaimana Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Di antara 4 bulan itu minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang mulia. Enggak dijelasin di Quran, tapi ulama ijtihad, para ahli tafsir seperti di dalam tafsir Jalalain menerangkan yang dimaksud Allah minha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 berurutan, berdekatan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 misal rada jauhan dikit, Rajab. Sekarang kita ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Allah dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ash. Kenapa Allah pakai huruf sumpah? Waw itu huruf qasam, huruf yang sering dijadikan untuk bersumpah. Ada 3 huruf qasam, huruf untuk bersumpah, waw, ta, ba. Wallahi, orang kalau bersumpah
Tallahi, orang kalau bersumpah. Billahi, ada yang sampai sekaligus. Wallahi, tallahi, billahi, untuk meyakinkan orang. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan ciptaannya? Wal fajri, demi waktu fajar. Pasti ada yang istimewa. Di antara 24 jam waktu yang istimewa itu waktu fajar. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik dibanding dunia dengan segala isinya. Apa artinya? Orang yang lazim, orang yang biasa, orang yang istiqomah menjaga salat sunat fajar itu, Allah akan beri segala kebutuhan hidupnya. Amin ya Rabbal. Walayalin ash, Allah bersumpah demi waktu malam, demi waktu fajar, dan malam-malam ke-10. Lailun, 1 malam. Kalau beberapa malam layal, maka ayatnya walayalin ash, dan malam-malam ke-10. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, yang dimaksud malam-malam 10 itu 10 pertama bulan Muharram. Karena itu ada hari Tasu'a, ada hari Asyura. 10 yang kedua, walayalin as, yang kedua adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa masuk walayalin as, 10 terakhir bulan Ramadan? Karena akhir 10 Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Allah ciptakan malam dalam setahun 365 malam. Tapi yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Maka masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, malam-malam yang mulia. Yang ketiga, walayalin as, yang ketiga 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kita ini sekarang ada di 10 pertama bulan Zulhijjah. Allah hamparkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah umbar berkah buat hambanya di 10 pertama bulan Zulhijjah. Ada puasa yang nama bulannya nggak ganti-ganti, nama harinya nggak ganti-ganti, tanggalnya nggak ganti-ganti, yaitu puasa di hari Arafah. Bulannya bulan Zulhijjah, tanggalnya nggak berubah-berubah. Nggak boleh 11, 12, 13, haram, itu hari tasyrik. Boleh dari tanggal 1. Tapi Rasulullah ditanya tentang pahala puasa di hari Arafah. Maka di antara 365 hari itu, yang paling mulia hari Arafah. Nabi ditanya tentang pahalane puasa Arafah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang pahala puasa di hari Arafah. Faqala, Nabi menjawab, yukaffirus sanatain al-madiyah wal baqiyah.
puasa sehari di hari Arafah, Allah Ta'ala akan ampuni dosa dan kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Maka besok Selasa, Rabu, Tarwiyah dan Arafah. Pak Guru, kan di Mekah lebarannya hari Rebo, masa kita Kemis? Beda jam aja 4 bulan, 4 jam kan? Kalau kemarin awal Zulhijjah lihat bulan, di sana kelihatan, di sini enggak, orang beda 4 jam. Maka dalam urusan ibadah kita oleh ulama disuruh mengikuti ketentuan pemerintah yang ada di negeri kita. Kalau pemerintah hasil sidang isbat awal Zulhijjah itu hari Selasa kemarin, maka 10-nya hari Kamis, maka ditentukanlah lebaran itu pada hari Kamis. Insya Babul Udhiyah, bab tentang berkurban. Hiya sunnatun muakkadatun. Bermula berkurban itu hukumnya sunat muakkad, sangat dianjurkan bagi yang berkemampuan. Enggak wajib, hanya sunnah bagi yang berkemampuan. Ustaz Gopur, saya belum mampu, enggak apa-apa. Ki Makmun, saya belum mampu, enggak apa-apa. Tapi kalau beri rokok sehari 10.000 kuat. Iya, 10.000 sehari. Kalau setahun, oh 20.000 ya. Taroda yang murahan dah. Kalau setahun berapa tuh kali 10.000? Masya Allah. Makanya kumpulin aja dah tuh. Enggak sisa beli rokok. Iya. Kan duitnya 100.000 Ustaz Mahmud. 80. Jika kita bandingkan dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kurban itu udah ada dari zaman Nabi Adam. Kata Allah dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika diperintah berkorban, itu anak-anaknya Nabi Adam yang namanya Qabil, Habil. Qabil itu sukses dalam pertanian. Kalau si Habil sukses dalam peternakan. Begitu disuruh berkorban, itu Habil milih binatang-binatang yang gemuk-gemuk untuk dikurban. Kalau si Qabil, dia nyariin buah yang udah kagak enak untuk dikorbanin. Makanya kata Allah, yang satu diterima, yang satu enggak. Maka disebut Idul Adha, disebut juga Idul Kurban. Kalau Idul Adha kembali menyembelih hewan. Kalau Idul Kurban kembali mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu hewan dijadikan alat untuk orang yang berkurban biar berasa dekat sama Allah. Itu qaruba yaqrabu kurbanan. Kalau kita bersahabat sama orang kayak saudara, sahabat karib.
sahabat dekat. Maka korban itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka enggak sampai darahnya, enggak sampai dagingnya, yang sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaannya. Kata Allah dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah itu nilai ketakwaan orang yang berkorban. Setiap tahun dia berkorban, semakin dekat dia kepada Allah. Kalau korban tiap tahun tapi makin jauh sama Allah, belum mengerti apa itu arti qaruba yakrobu kurbanan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajibu, tidak wajib, illa bin nadri, kecuali orang yang punya nazar. Nazar janji sama Allah, ya Allah, kalau saya sembuh, ini penyakit saya udah lama, saya akan kurban. Maka kurbannya itu nazar, jadinya wajib, nggak boleh dimakan. Kalau yang sunnah kata Allah boleh dimakan. Fakulu minha, maka makanlah sebagian. Jadi ada jatah orang yang berkurban itu dari panitia, nanti dikasih paha depan satu sama hati sebelah. Itu minha, sebagian. Kurang gede ya? Oh, yang belakang ya? Iya. Emang yang gedean yang ada pantatnya? Kegedean. Kalau ambil paha belakang, kegedean pala udhiyalahu, pahala berkurbannya kagak dapet, karena ngambil jatahnya kelebihan. Akhirnya Allah ganti, dia cuma dapat pahala sedekah. Wala yabi'u syai'in minal udhiyah min lahmiha wa sya'riha wa jildiha wa yahrumu ja'alahu ujrah lil jazar walau kanat al udhiyah tatawuan au nadran. Wala yabi'u syai'in minal udhiyah, enggak boleh dijual sesuatu dari hewan kurban itu. Wah, udah banyak yang daftar nih mau ngebayarin kulit sapi. Jangan sampai kita bekerja tapi melanggar aturan dalam beragama. Pak Ustadz, kan panitia butuh mangan, ngopi, ngerokok, tumbas plastik, bikin donasi korban. Kalau kita jual, melanggar aturan. Wala yabi'u syai'in minal udhiyah min lahmiha au sya'riha au jildiha, dagingnya, rambutnya, kulitnya. Wa yahruma aidan ja'alahu ujrah lil jazar, begitu juga kagak boleh bagian korban itu
itu dijadikan upah motong, upah tukang jagal. Tukang jagalnya kagak ngaji lagi, pala buat gua. Itu kagak boleh. Jangan sampai kerjaan kita sia-sia. Karena ini amanah. Amanah dari umat Islam, dipercaya kita untuk mengelola daging kurban agar semuanya kebagian. Jadi kulitnya juga tidak boleh, rambutnya juga tidak boleh. Emang ada rambut? Itu rambut kambing domba. Kalau di sini domba, kalau di Arab namanya kibas. Kibas itu yang dijadikan korban pertama oleh anaknya Nabi Adam, Habil. Maka begitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tadi malam ayah mimpi disuruh menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Ismail anak soleh mendukung apa yang menjadi sesuatu pada orang tuanya. Ya abati if'al ma tu'mar. Ayah, laksanakan perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya sabar. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu cirinya apapun perintah Allah dia kerjain, ringan, berat, dikit, banyak. Mana ada orang yang mampu tuh disuruh menyembelih putranya. Perintah itu yang masuk akal atau yang tidak masuk akal. Nabi Nuh alaihi salam disuruh sama Allah bikin perahu di tengah padang pasir, kagak ada laut, nggak ada kali. Tapi karena ini yang perintah Allah, dia bikin aja udah. Begitu udah jadi, banjir bandang yang membuat Nabi Nuh pisah dengan anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku sini nak naik perahu. Kanan gak mau. Aku akan naik ke atas bukit. Aku lebih tinggi dibanding ayah. Padahal banjir semakin tinggi, perahu semakin tinggi, gunung malah tenggelam. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke puncak gunung agar aku selamat dari banjir bandang, malah gunungnya kelelep juga. Tuh, perintah Allah kagak masuk akal, bikin perahu enggak ada laut. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ditanya dulu tuh anak, laksanakan ayah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabi Ismail sudah terlentang, udah masang, mau disembelih. Ismail berkata, ayah, lepas dulu baju saya lepas. Nanti kalau ditanya sama ibu, bilang saya lagi main sama temen-temen. Ya Allah, enggak kuat Nabi Ibrahim. Dia pejamkan matanya. Begitu golok pisau nempel di leher Ismail, ayah dorong dengan tenaga yang keras. Nabi Ibrahim merem. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia baca, di depan dia ada yang baca, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Di sebelah kiri ada suara lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Mirip dengan suaranya Ismail. Anak itu pasti kenal suara anaknya sendiri. Orang tua tuh kenal suara anaknya walaupun gak lihat. Suaranya aja udah kekenal. Begitu Nabi Ibrahim noleh ke kiri, ada Ismail di sebelah kirinya. Kemudian dia lihat ke depan. Begitu dia lihat ke depan,
yang terlentang tadi disembelih bukannya Ismail, tapi kambing kibasnya dibawa Jibril dari surga. Itu kibasnya Habil, putranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka awal-awal berkorban Nabi Muhammad itu doha bikabsyaini amlahaini. Nabi itu berkorban awal-awal dulu dengan 2 ekor kambing kibas. Besar, bulunya putih-putih dan bertanduk. Kenapa memang? Karena nanti dia di hari kiamat hewan kurban datang dengan kuku-kukunya, dengan kulitnya, dengan rambutnya. Maka dihimbau bagi yang udah niat dan sudah patungan mau beli sapi untuk dijadikan korban, jangan gunting rambut, jangan cukur, jangan potong kuku. Sunnah tidak memotong itu. Kapan motong rambutnya? Setelah motong hewan kurban. Nggak haram kalau dia motong kuku, gunting rambut, nggak haram, cuman makruh karena nanti bagian tubuh kita yang kita gunting sebelum kita menyembelih hewan kurban kita, begitu datang di hadapan Allah itu rambut, itu kuku datang. Ya Rob, saya bagian daripada tubuhnya. Lah, kok kamu ketinggalan? Saya dulu digunting sebelum ia menyembelih hewan kurban. Jadi bermasalah. Maka tidak haram andaikan dia gunting rambut, potong kuku, cuma makruh saja. Cuman sebaiknya ditahan dulu sampai selesai hari tasyrik. Wala yujzi'u illa al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Jenis hewan yang untuk dijadikan korban itu pertama al-ibilu, onta. Di sini nggak ada onta, cuma di Ragunan doang. Kenapa onta? Karena Nabi dulu berkorban waktu di Mina, jumlah onta yang ia korban itu mi'ata badanatin, 100 ekor unta. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wasittin wa amara aliyan ayyad bahal baqiyah, rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naharo diambil dari ayat fasolli li rabbika wanhar. Sembayang id dulu baru menyembelih. Wanhar menyembelih. Kalau menyembelihnya sebelum sholat hari raya enggak dapat pahala kurban, cuma dapat pahala sedekah. Maka sholat Idul Adha itu sunat dipercepat setengah 6, jam 6 untuk lebih waktu yang luas panitia korban. Sunat sarapannya pulang sholat. Kalau Idul Fitri sunat sarapan sebelum berangkat sholat. Kalau Idul Adha sunat sarapannya pulang sholat Id. Sunat juga sarapan itu menunya daging korban. Kapan masaknya? Cari bagian yang gampang dimasak, hatinya. Begitu sembelih kambing, ambil hatinya, kasih kecap, bawang, cabai, taruh di tempat panas dapur, udah mateng. Itu afdolnya sarapan Idul Adha sepulang dari tempat sholat.
Kalau perginya ke masjid, cari jalan yang lebih dekat. Kalau pulangnya, cari jalan yang paling jauh. Musmin, besok kalau sholatnya di Fisabilillah, lewat belakang sini dekat. Ntar pulangnya lewat Pondok Pinang, Lebak Bulus, PT Iki, nah baru kesini. Itu sunatnya begitu. Wal baqaru, kalau enggak ada onta, sapi. Maka Nabi nyembeli 100 ekor unta itu, yang dia potong cuma salasan wasitin, 63 ekor dari 100 ekor unta yang Nabi sembeli sendiri, jumlahnya 63. Kenapa 63? Isyarat buat sahabat kalau Nabi itu umurnya sampai di 63. Wa amaro aliyan, sisahnya yang meneruskan 37 ekor Sayyidina Ali. Apa nih arti wa amaro aliyan ayat bahal baqiyah? Artinya ada ibadah khusus yang boleh diwakilin orang lain. Kal kurban, seperti ibadah kurban. Nggak berani nyembeli sendiri, wakilin orang lain. Guru Ki Makmun, ini saya 1 ekor sapi, sekalian tolong sembelihin. Ini upah potongnya 2 juta. Mau Ustaz? Boro-boro ya. Iya. Jadi ada ibadah yang boleh diwakilin. Kal kurban, waramyul jimar. Yang kedua boleh digantiin saat melempar jumroh. Jamaah haji selesai wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, ambil batu ke Mina. Besok matahari tergelincir, masuk waktu melempar jumroh. Begitu masuk waktu melempar jumroh, itu jamaah kumat penyakitnya, uratnya pada asem, sampai 12 nggak bisa jalan. Boleh diwakilin orang lain. Dalam ibadah haji, kalau yang wajib itu boleh diwakilin orang lain. Kalau yang rukun nggak boleh diwakilin. Apa dalam ibadah haji yang rukun? Itu wukuf rukun. Al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji itu wukuf di Padang Arafah. Makanya ada istilah safari wukuf. Bagi jamaah yang kena stroke permanen, kena penyakit yang berat, nggak bisa jalan, nggak bisa baca, cukup dia di ambulan. Tapi ambulan itu ada di lokasi Padang Arafah. Kalau dia nggak masuk tanah suci, nggak dapat gelar haji. Maka dulu 1 kloter 1 pesawat 500 orang dikembalikan ke tanah air karena terlambat datang masuk ke Arafah. Pak Ustadz, sholat boleh nggak diwakilin sama orang lain? Kata RT, gue lagi sibuk, wakilin gue sholat. Nggak boleh itu mah. Kata RW, gantiin gue puasa. Gue nggak enak banget ini. Sholat puasa nggak bisa diwakilin orang lain. Nikah boleh nggak diwakilin orang lain? Makanya teks ijab qabul itu ada kalimatnya. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha nafsi, diriku. Gak bisa diwakilin. Kalau bisa diwakilin tan malam pertama diwakilin juga. Neng, abang kan wakilin. Iya dah bang, separuh aja bang. Gak bisa.
Yang bisa diwakilin itu ibadah yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ghanamun, jenis hewan berikutnya setelah onta, sapi, kambing. Summa doinatun, kambing biri-biri, kambing domba. Summa anzun, kemudian kambing gunung. Itu kalau kita umroh, kita pergi haji, kita naik tuh ke tempat dulu Nabi dikejar oleh kafir Quraisy saat mau hijrah. Nabi bersembunyi di gua. Nabi mendapatkan wahyu juga di gua. Saya kemarin Ramadan ke situ. 4 jam proses dari bawah sampai ke puncak. Pas azan subuh sampai di dalam gua, sholat subuh berdua sama istri berjamaah di gua Hiro. Begitu keluar itu udah banyak kambing. Saya lihat begitu matahari sudah mulai memerah, kelihatan semua tuh kambing pada bunting-bunting, padahal nggak ada rumput. Makannya kardus bekas teh kotak sama buah yang dibawa oleh jamaah, nggak ada rumput. Kenapa kambing nggak habis-habis? Berkah. Kambing, sapi, ayam nggak habis-habis, dijadikan kebutuhan manusia untuk hajatan, nggak habis-habis. Kenapa? Berkah dia. Kalau kucing kagak berkah kucing. Kalau ayam, sapi, onta nggak habis-habis. Maka ada kambing gunung. Wa abdaluhu badanatun, di antara jenis hewan kurban itu yang abdol adalah onta. Karena itu Nabi pernah 100 ekor unta berkorban. Kata siapa? Nabi miskin. Nabi kaya, dia aja berkorban sampai 100 ekor unta. Pertama Nabi kabsyaini, 2 ekor kambing kibas. 1 dia niatin buat dia korban, 1 dia niatin buat umatnya. Ya Allah, kita udah dikorbanin sama Nabi dulu, tapi jangan ada keterangan begini, udah dikorbanin ini sama Nabi. Jangan. Ini sangat dianjurkan bagi yang berkemampuan. Wa abdaluha al-baido, abdol warna hewan kurban itu yang putih. Summa sopro, kemudian yang warna kuning. Summal gobro, yang hitam putih belang. Summal balako, summa sauda, summal hamro, kemudian yang coklat, kemudian yang hitam, kemudian yang merah. Emang ada yang merah, Min? Hah? Kalau enggak ada yang merah, enggak ada di kitab. Karena ada yang merah, jadi ada di kitab. Apa tuh yang merah? Hewan kurban, onta. Ada onta jenis warna merah. Enggak bisa diternak, enggak bisa dibudidayakan. Dia lahir itu dari induknya alami. Maka yang punya ini hanya keluarga kerajaan-kerajaan, orang-orang konglomerat, orang-orang miliarder yang punya onta warna merah karena paling mahal. Dulu sahabat Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu tuannya minta onta merah milik Abu Bakar. Dulu yang punya onta merah Siti Khadijah sama Abu Bakar, yang lain gak punya. Maka dari dulu onta merah harganya mahal. Maka ada yang warna merah. Ustadz, besok saya mau korban kambing di Babur Rahim, biar dapat pahala abdol, saya pilok ya pakai warna merah ya. Kalau ada yang begitu Ustadz Gopur biarin, terima aja. Kan kita kagak masak kulitnya, udah ada cat. Wa alla takuna jarobau wa in qalla, jangan di antara hewan kurban itu
bagian tubuhnya ada yang luka, walaupun sedikit. Wala syadidatal araj, jangan yang kakinya pincang. Wala ajpa'a, jangan yang kurus. Kalau yang kurus kesian fakir miskin, dapat sekantong. Begitu dibuka di rumahnya, mana banyakan tulang sama daging. Kata si miskin, ya Allah, tulang makan tulang ini. Maka di hari raya besok kita berbagi kepada sesama, bikin dia senang. Para fuqara wal masakin, kasih yang bikin dia jadi senang. Ada waktunya juga orang miskin itu berbahagia di hari raya Idul Adha. Maka jangan dulu pesimis. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena takwanya. Karena itu takwanya yang diterima. Dagingnya, kulitnya nggak nyampe kepada Allah, tapi nilai ketakwaan, semakin dia berkurban, semakin ia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala majnunah, jangan beli hewan kurban yang terjangkit penyakit gila. Karena itu kalau ada sapi ngamuk, orang suka bilang sapi gila. Lari dari kampung ke kampung. Jangan membeli hewan kurban yang ada penyakit gila. Wala ummiya'a, jangan yang buta. Sebab hewan kurban nanti Allah ganti dengan kendaraan. Kalau matanya buta itu hewan kurban, kendaraan kita nggak ada lampunya. Kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Bikin bagus hewan kurbanmu, karena ia nanti menjadi kendaraan yang membawa kita lewat sirotol mustaqim. Wala auro'a. Apa auro'a itu yang mukanya lurus tapi ngelihatnya ke sana? Jere. Wala auro'a, jangan beli hewan kurban yang matanya jereng. Jereng. Kan paling kagak enak kita ngomong sama orang jereng. Ini dia ngeliatin gua apa kagak sih ini? Matanya ke sono. Maka dilarang oleh ulama membeli hewan kurban yang penyakit buta, yang matanya jereng. Wala maridota maradon yufsidulah maha. Jangan membeli hewan kurban yang sakit, yang dapat merusak dagingnya. Maka dibawa ke RPH. Setelah diperiksa dokter hewan, dapat surat bahwa hewan ini layak untuk dijadikan hewan kurban. Jangan yang sakit. Wala tadhhab jami'u asnaniha. Jangan membeli hewan kurban yang giginya nggak ada sama sekali. Sunnah memang yang udah kupak. Sunnah yang udah kupak. Gigi besar udah lepas satu. Tapi yang kagak boleh yang nggak ada giginya semua. Ntar metik ya. Ntar mobilnya metik. Tidak ada hari raya tanpa diawali dengan takbir. Takbir ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Ada takbir yang terus berkelanjutan. Walaupun udah selesai sholat hari rayanya, yaitu
di hari raya Idul Adha besok takbir sampai hari Minggu sore. Hari Minggu sore selesai takbir, tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2 habis hari tasyrik, hari Minggu sore udah habis. Takbir itu disunatkan dalam setiap kita ibadah, tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Habis sholat duha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Habis sholat tahajud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Habis sholat janazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi selagi itu masih hari tasyrik, disunatkan kita untuk bertakbir di semua kegiatan ibadah sampai sholat jenazah. Kalau yang kagak tahu kan ntar Ustadz Gopur dibilang, Ustadz Gopur teradahan nih. Orang disuruh buru-buru marah ditakbirin dulu. Kagak tahu itu orang yang ngomong begitu. Jadi yang untung dapat pahala juga, almarhum juga tuh jenazah dapat juga pahala. Maka mudah-mudahan besok Idul Adha panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita banyak, halal, berkah, kita bisa ikut merayakan, menggembirakan di hari raya seluruh umat Islam. Ini Idul Adha lebih agung dibanding Idul Fitri. Jadi jangan sampai ada ngomong, ini yang puasa yang udah haji aja, gua mah belum. Ini puasa diperintah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib tawassalna bil habib faqdi hajatina qarib. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna wa masyaikhina wa li muallimina Ustaz Haji Bahruddin khususan almarhum Ustaz Haji Munaji Bapak Haji Maizi wa azwaji usulihim wa furuhim innallaha yatawassau birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.